Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Terima kasih masih bergabung dengan Her Story dan masih bersama juga dua narasumber saya, Pak Ferianto Sitohang, Komisioner Komnas Perempuan, dan juga Kak Gita Savitri Devi, konten kreator dan juga penulis. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai apa saja yang perlu dilakukan untuk pemenuhan perlindungan korban dan juga pemulihan, juga pelajaran baik dari Kak Gita Savitri, bagaimana pemerintah di Jerman itu sudah ada payung hukumnya gitu ya Kak untuk kekerasan terhadap perempuan itu sendiri gitu. Aku mau ke Pak Ferry dulu nih Pak. Di Komnas Perempuan ini sudah melakukan apa aja sih Pak untuk memenuhi hak-hak korban gitu, khususnya korban kekerasan terhadap perempuan tentunya. Silakan Pak Ferry. Ya, jadi Komnas Perempuan untuk mendukung perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi, tidak hanya selama pandemi sebenarnya, tetapi sepanjang sejarah kemanusiaan kita ada, sebenarnya Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Maka rujukan dari Komnas Perempuan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut. Nah, yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, yang pertama adalah mendukung lembaga layanan di seluruh Indonesia, baik yang dikelola oleh NGO ataupun pemerintah, untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu kami juga sebenarnya di Komnas Perempuan bekerjasama dengan Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan melakukan program yang kami sebut dengan Pundi Perempuan. Pundi Perempuan ini adalah lembaga yang program yang disusun diinisiatifi oleh Komnas Perempuan dan didukung oleh Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan untuk mendukung program-program lembaga layanan untuk mendampingi perempuan korban kekerasan. Nah, nanti sahabat Puan bisa melihat website dari Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan dan program Pundi Perempuan supaya kemudian semakin banyak lembaga layanan yang bisa melayani perempuan-perempuan korban kekerasan. Nah, kemudian Komnas Perempuan juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak supaya kemudian bersama-sama mencari solusi mendukung aparat penegak hukum melakukan terobosan-terobosan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya selama pandemi ini. Jadi banyak sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan supaya kemudian hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terpenuhi. Baik, Pak Ferry, terima kasih penjelasannya. Jadi tadi cukup jelas ya kawan Puan, ternyata sudah banyak yang dilakukan oleh Komnas Perempuan tentunya untuk memenuhi hak-hak korban gitu ya. Tadi salah satunya juga ada Pundi Perempuan gitu ya Pak, di mana Pundi Perempuan ini menggalang dana seperti itu ya Pak ya, untuk membantu lembaga-lembaga layanan juga yang ada di Indonesia untuk membantu juga korban kekerasan terhadap perempuan khususnya ya Pak ya. Betul. Betul. Baik Pak, saya beralih dulu ke Kak Gita. Kak Gita, sebagai konten kreator nih ya, sering mengunggah video di YouTube juga gitu ya untuk membagikan opini-opini Kak Gita seperti itu. Apa sih yang sekiranya Kak Gita lakukan gitu untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi ini atau bahkan sampai nanti pandemi berakhir? Silahkan Kak Gita. Kalau saya sih in general itu pertama mengedukasi diri dulu ya, karena ini tuh masalah penting banget gitu. Dan menurut saya yang namanya kekerasan terhadap perempuan bisa benar-benar dihapuskan kalau misalnya setiap individu, setiap lapisan masyarakat itu tahu itu apa dan tahu impact-nya gimana, tahu asal mulanya kayak gimana gitu kan sebenarnya. Nah, makanya pertama saya ngedukasi diri, karena kan yang namanya kekerasan seksual itu kayak Pak Ferry bilang di segmen sebelumnya, ada banyak banget jenisnya, ada bahkan yang emosional juga, yang kadang juga kita nggak sadar itu sebenarnya udah form of abuse gitu ya, tapi ternyata, oh ini ternyata saya harusnya speak up nih soal ini gitu, ini ternyata udah nggak benar gitu kan. Nah, selanjutnya saya pingin forwarding ilmu itu ke follower saya atau viewer saya gitu, supaya juga mereka tahu, intinya raising awareness gitulah gitu. Dan juga selanjutnya saya pribadi sebagai individu, kalau misalnya melihat ada sesuatu atau korban gitu, atau pelaku atau kejadian kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan, untuk lebih aktif gitu, untuk jadi active bystander. Karena kalau misalnya saya nganggap itu cuma masalah dia biasa, kok itu cuma masalah privat, nggak usah lah ngurusin urusan orang lain. Menurut saya, malah saya itu jadi kayak nggak membantu apa-apa gitu, part of the problem kalau kayak gitu. Jadi kayak being active bystander sama using my voice itu menurut saya penting sih.
Baik, Kak Gita. Jadi tadi itu ya, yang akan dilakukan Kak Gita gitu sebagai content creator khususnya gitu, mengedukasi diri, kemudian memforwarding ilmunya gitu ya, dalam rangka raising awareness juga ya, Kak ya. Dan juga tadi turut proaktif gitu ya, jika ada Betul. orang yang memang mengalami kekerasan seksual seperti itu ya. Nah, terakhir mungkin Kak, adakah saran gitu untuk kawan puan gitu, khususnya perempuan muda, agar tidak mengalami kekerasan terhadap perempuan? Menurutku itu balik lagi ke ada poin Pak Ferry yang penting banget adalah edukasi diri. Ini nggak cuma buat perempuan, buat laki-laki juga, untuk gimana caranya punya hubungan yang sehat gitu loh. Yang sehat terus tahu gimana um, gender stereotype gitu kan, dinamika dalam hubungan itu yang baik seperti apa. Kan ibaratnya kekerasan terhadap perempuan itu terjadi karena kan banyak dilakukan sama laki-laki nih gitu kan. Nah, laki-laki itu merasa kalau dia entitled nih gitu kan untuk intinya melihat perempuan itu lebih kecil daripada dia gitu. Nah, menurut aku kalau misalnya dari both sides atau both parties mereka tahu how to actually memanusiakan manusia gitu loh. Gimana caranya untuk having healthy boundaries, healthy relationship, gimana cara mengkomunikasikan masalah dan segala macam. Aku rasa bisa sih kita preventing kekerasan terhadap perempuan itu untuk terjadi. Nah, itu tadi ya kawan-kawan ya, sangat jelas gitu dari Kak Gita, bagaimana sih sebenarnya agar ada perilaku preventif gitu, agar tidak terkena kekerasan gitu. Tadi salah satunya adalah memiliki relasi yang sehat dan juga pemahaman yang memang clear gitu ya terhadap gender stereotype tadi ya, dan mengkomunikasikan masalah dan lain sebagainya, seperti itu ya, kayak gitu ya. Betul, Baik, betul. Pak Ferry dan Kak Gita, terima kasih atas sharingnya, dan pastinya kita semua mendapatkan ilmu dan insight yang baru ya kawan-kawan ya. Tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferianto Sitohang dan juga Kak Gita Savitri sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber di Art Story pada hari ini. Terima kasih ya. Selama pandemi ini tetap melakukan aktivitas sesuai protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan mental dan melakukan pembagian peran dalam rumah tangga, saling menghormati dan masing-masing menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan, seperti itu. Jadi itu tadi yang saya dapatkan dari kedua narasumber saya hari ini. Kawan Puan, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Her Story hari ini. Jangan lupa nantikan Her Story selanjutnya ya. Saya Zetira, pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan bersuara, Puan berdaya. Sampai jumpa.